ketemu kan sama kayak gini ya? Di sini ketika kita mencari akar-akarnya, ketemu dengan konjugat kompleks. Makanya dia menjadi seperti ini ya T-nya. A cos omega 0 T, B ditambah B sin omega 0 T. Sama-sama aja, sebetulnya sama seperti yang tadi. Yang ini bisa dipahami nggak? Tadi saya nggak mau menjelaskan sih, karena saya udah share ininya. Ya. Jadi osilasi bebas itu, pemodelan osilasi bebas itu didasarkan pada persamaan diferensial linier order kedua. Ya, contohnya. Jadi kalau dalam membangun model ini, misalnya ada suatu tugas digantung secara vertikal. Tidak hanya secara vertikal, bisa saja secara horizontal. Ini hanya sebuah contoh. Secara umum kalau di buku-buku atau di referensi yang teman-teman dapat gitu, biasanya digantung secara vertikal. Kemudian di ujung bawahnya dikatakan suatu benda bermassa M. Kita ingat kalau misalnya benda digantung secara vertikal, pasti ada gerakan gravitasi, ada tarik gravitasi. Berarti kita akan berhubungan dengan yang namanya gaya gravitasi. Kemudian, jika benda tersebut ditarik dengan jarak tertentu, ya, akhirnya kita tarik, kemudian lepaskan, maka dia akan berosilasi. Kita akan menentukan gerak sistem mekanisnya, sehingga akan ditinjau gaya-gaya yang bekerja pada gerakan mekanis, gerakan pada pergerakan sistem ini. Fungsi gaya ke bawah sebagai gaya positif, dan gaya ke atas sebagai gaya negatif. Jadi kebalik ya. Kalau misalnya kita ketemu sama diagram Cartesius, yang vertikal itu kan semu Y ya. Misalnya semu Y itu positif ke atas, nah sekarang positifnya kebalik ke bawah, mengikuti gerakan gravitasi. Seperti ini. Ini ada 3 buah pegas, di mana yang pertama itu belum diberi beban sama sekali, artinya dia masih orisinil seperti itu bentuknya. Kemudian yang pertama diberi beban, tetapi dalam kesetimbangan, ya artinya belum kita tarik atau kita tekan, ya bisa kita dorong ke atas atau bisa kita tarik ke bawah. Nah, kalau ini sudah kita tarik ke bawah, artinya gayanya itu akan positif. Nah, ini macam-macam gaya yang bekerja. Ada gaya gravitasi. Kemudian gaya pegas. Gaya gravitasi itu F1 sama dengan M kali G. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Misalnya, ini kalau saya gambarkan ulang,
Seperti ini ya, nanti ada yang namanya gaya ke atas, kita taruh ini F1, kemudian ada F2. F1 ini dia nilainya di sini ya. F1 ini, kita F1 dari sini aja dulu. M kali G itu adalah massa benda dikalikan kecepatan gravitasi. Kemudian ada gaya pegas F2 dikali negatif A dikali S, di mana K itu adalah modulus pegas. Modulus pegas itu atau konstanta pegas ya. Di mana dia adalah perbandingan antara regangan dengan tegangan. Kemudian S ini adalah pergeseran arah vertikal, jadi ke atas atau ke bawah. Tanda minus mengakibatkan nilai F2 menjadi negatif. Artinya, saat S positif, maka F2 menjadi negatif. Dan F2 menjadi positif saat S negatif. Ya, kalau misalnya teman-teman memperhatikan saya tadi di awal, S itu akan bernilai positif ketika apa? Dan S akan bernilai negatif ketika S itu adalah pergeseran arah vertikal kan? Artinya, S positif ketika dia ditarik ke bawah. S negatif ketika dia ditarik ke atas. Maka, kalau S-nya kita tarik ke bawah, nilai F2 itu akan menjadi negatif karena rumusnya seperti ini. Lalu, F2 dia akan bernilai positif ketika S-nya kita atau pegasnya kita tekan ke atas. Ini dari mana rumus ini? Dari hukum Hooke. Hukum Hooke itu seperti ini. A, I, I. Enggak selalu K dikali Y. Itu karena dia berbentuk digantung secara vertikal. Kalau dia horizontal, maka F-nya adalah A dikali. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ketemu, kok di yang saya berikan itu K dikali Y, kenapa yang saya dapat dari referensi lain K dikali X? Karena kondisi yang seperti ini. Apabila benda dalam keadaan diam dan tak bergerak, maka sistem dalam keadaan seimbang. Yang tadi ya. Nah, yang ini. Sistem dalam keadaan seimbang itu yang gambar yang B. Resultan gayanya kan sama dengan 0. Artinya F1 ditambah F2. F1 itu kan M dikali G. Kemudian F2 itu adalah min K dikali S. Akan sama dengan 0. Di mana S itu adalah S0, perubahan panjang pegas, saat benda diam, artinya tidak ada perubahan sama sekali. Adanya gaya tambahan yang disebabkan oleh pergeseran benda dari keadaan seimbang. Nah, gaya tambahan itu adalah K dikali Y. Untuk Y, besarnya pergeseran benda. Maka resultan gayanya menjadi F1 ditambah F2 ditambah F3. Taruh F3 lah ini ya. Ini yang dari hukum Hooke tadi. Maka, yang ini F1 tambah F2-nya. Kalau dalam keadaan seimbang kan 0. Ditambah lagi gaya negatif KY. Maka hasilnya adalah negatif KY. Jadi ada yang namanya sistem tak teredam. Kemudian ada sistem teredam. Di mana sistem yang teredam itu ini ada lagi 3 kasus, ketemu lagi 3 kasus seperti tadi. Redaman lebih, redaman kurang, redaman kritis. Ini nggak akan saya jelaskan lebih lanjut karena merupakan aplikasi dari yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ini juga nggak akan saya jelaskan semua. Nah, sistem tak teredam. Jika redaman dari suatu sistem semakin kecil, maka dapat diabaikan. Kalau misalnya ada tulisan 4 di sini maksudnya adalah persamaan ya. Jadi teman-teman lihat lagi ke persamaan 4 itu yang mana? Yang ini.
Persamaan diferensial dapat diturunkan dengan hukum Newton kedua. Massa dikali percepatan sama dengan gaya. Artinya F sama dengan M dikali A. Di mana percepatan itu adalah Y double aksen. Masih ingat kan kenapa dia Y double aksen? Kemudian turunan pertamanya adalah turunan pertama terhadap waktu ya. Kita berbicara terhadap waktu. Nah, dia menjadi kecepatan atau aksen. Kemudian percepatan adalah turunan kedua. Ini kita berbicara tentang percepatan. F sama dengan M kali A. M-nya kita tetap tulis M-nya nggak berubah ya, dia tetap M. Nah ini, kecepatan kita ganti dengan dua aksen. Sama dengan gayanya tadi adalah min K dikali Y. Sehingga kita bisa tulis ulang ke dalam bentuk implisit, M Y double aksen ditambah gaya sama dengan 0. Nah, untuk memperoleh akar-akarnya, M lambda kuadrat ditambah K sama dengan 0, maka lambda akan menjadi plus minus akar negatif K per M atau I dikali akar K per M. Di mana akar K per M itu kita tulis ulang atau kita misalkan dengan omega 0. Maka persamaan umumnya akan menjadi seperti ini. Oke. Selanjutnya silakan pelajari sendiri karena ini sudah masuk ke contoh soal. Tinggal masukin aja nilainya ya. Ada pertanyaan dulu nggak untuk yang bab 21, 22, dan 24? 23-nya itu sebetulnya operator diferensial aja. Jadi saya skip aja deh itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita masuk ke bab selanjutnya ya. Ini juga ada sebetulnya. Kalau teman-teman lihat di referensi yang kita pakai, nah sama ya sebetulnya. Gambarnya juga sama, rumusnya sama. Hanya saja itu dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke 2.5, Euler-Cauchy equations atau persamaan Euler-Cauchy. Pertama, kalau misal kita berbicara tentang persamaan diferensial, pasti ada bentuk umum. Ya. Bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umum itu untuk memudahkan kita menentukan. Ya, kalau misalnya teman-teman nanti di pelajaran, bukan pelajaran, mata kuliah elektro yang lain ya, yang core mata kuliah elektro, kemudian harus memecahkan suatu persamaan, dilihat dulu bentuk persamaannya seperti apa. Karena kebanyakan persamaan diferensial kan. Bagi kalau ketemu di rangkaian listrik. Nah, lihat dulu persamaan diferensialnya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman tahu, udah bisa mengklasifikasikan, oh ini persamaan diferensial linear order 1. Tahu nih, solusinya harus seperti apa. Nah, kalau misalnya ketemu yang seperti ini, X kuadrat, dua aksen ditambah AX, ya aksen ditambah B sama dengan 0, berarti ini adalah persamaan Euler-Cauchy. Seperti ini. Nah, kalau ada bentuk umum, pasti ada yang namanya solusi umum. Solusi umumnya adalah Y1X. Solusi bebas linearnya ya. Y1X sama dengan X pangkat M1. Y2X-nya adalah X pangkat M2. Kalau yang kemarin, Y1X-nya adalah C1 kali E pangkat lambda 1X. Ya. Kemudian
Y-nya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman langsung menggunakan seperti ini tuh mudah ya. Tapi kita harus tahu dulu dari mana sih rumus-rumus ini diperoleh. Jadi saya mau mencoba menurunkan satu persamaan ini ya. Kenapa dia bisa punya akar-akar seperti ini. X kuadrat dikali 2 aksen ditambah AX Y aksen ditambah B sama dengan 0. Di mana A dan B-nya adalah konstanta dan YX itu adalah fungsi yang belum diketahui. Kita misalkan Y-nya itu adalah X pangkat M. Kemudian, kenapa Y sama dengan X pangkat M? Karena di sini ada X pangkat 2. Y ini punya turunan pertama adalah M dikali X dipangkatkan M dikurangi 1. Y double aksen ini yang turunan dari sini ya. M dikali M-1 dikalikan X, M pangkat min 2, M min 2. Nah, masing-masing ini kita substitusikan. Misalnya ini adalah persamaan 2. Ini persamaan 1. Kita substitusikan persamaan 2 ke X kuadrat Y2 aksen. X kuadrat dikali M dalam kurung M-1 kali X, M pangkat X pangkat M-2 tambah A dikali X, Y aksen 1. Yang aksen 1 yang ini ya. Sama. Kemudian B dikali Y. B dikali X pangkat M. Nah, yang ini kita sederhanakan. Coba disederhanakan dulu ya yang ini. X pangkat 2 ketemu dengan X pangkat M min 2. Maka bentuknya akan menjadi X pangkat 2 dikurangi ditambah M dikurangi 2. M kali M min ditambah yang ini A dikalikan M ya. Ini X dengan X ini kita gabung. X yang ini pangkatnya 1 kan? 1 ditambah M kurangi 1 ditambah B X pangkat M sama dengan maka yang ini menjadi X pangkat M dikali M min 1 ditambah AM X pangkat M. Habis ya. Ditambah B X pangkat M sama dengan 0. Lalu kita kalikan ke dalam. Pangkat M min X pangkat M dikalikan M kuadrat. Ya. Yang ini dikali ke sini menjadi min X pangkat M dikali M. Tambah M ditambah X sama dengan 0. Nah, yang ini kita keluarkan. M kuadrat, yang ini kita sederhanakan ya, min M ditambah AM. Ditambah A. Nah,
M-nya dikeluarkan. M A min 1 ditambah B dengan 0. Sama seperti ini ya. X pangkat M kuadrat ditambah A min 1 kali M ditambah B sama dengan 0. Di mana A min 1 itu bukan A. Ya, walaupun ini sebuah konstanta, tapi nggak bisa kita sebut dengan A saja ya. Jadi tetap A min 1. Nah, waktu itu yang kita cari adalah E pangkat lambda X. Nah, sekarang yang kita solusinya adalah Y sama dengan E pangkat lambda X. Nah, kalau sekarang solusinya adalah Y sama dengan X pangkat. Jadi, X pangkat M ini tidak boleh sama dengan 0. Yang boleh sama dengan 0 adalah ini. M kuadrat ditambah A min 1 M ditambah B ini harus sama dengan 0. Karena kondisinya seperti ini, maka akar-akarnya adalah M1 sama dengan setengah dikali 1 min A ditambah akar seperempat 1 min A kuadrat dikurangi. Dari mana ini? Dari rumus ABC ya tentunya ya. Tadi mengerti nggak? Kenapa dia seperti ini bentuknya? 1/4 1 min A kuadrat dikurangi B. Harusnya kan B kuadrat min 4AC gitu ya. Apa yang saya jelaskan bisa diikuti nggak? Coba saya tanya, Ihsan Fadilah. Bisa dipahami nggak? Ya, Bu. Bisa dipahami nggak? Ini kenapa M1-nya adalah setengah dikali 1 min A ditambah akar seperempat 1 min A kuadrat min B. Enggak, Bu. Tapi kalau yang ini bisa dipahami kan? Insya Allah, Bu. Mungkin contohnya, Bu. Iya, nanti kalau ke contohnya sih mudah. Makanya tadi saya bilang kalau kalian sudah tahu bentuk umumnya seperti ini, tinggal cari akar-akarnya, kemudian masukin ke solusi umumnya. Ya, kalau udah masuk ke contoh nggak terlalu sulit. Tapi yang saya pengen kasih tahu ke teman-teman, dari mana sih rumus-rumus ini diperoleh, gitu. Ya, karena teman-teman di sini itu S1, jadi harus tahu jangan asal pakai rumus. Karena kalau sama Bu Arnisa, Bu Lela juga kan diajakin buat nurunin rumus dulu kan sebelum teman-teman cari solusinya. Kalau udah ke contoh mudah sih, nanti tinggal masukin aja ke sini. Sekarang coba kita bahas sedikit ya. Kenapa dia akar-akarnya seperti itu. M1,2 seperti biasa, min B ditambah plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Itu ya. Min B-nya sekarang apa? Min B-nya adalah min A negatif 1 plus minus R A negatif 1 min 4 dikali 1 kali B per 2A. Nah, yang ini akan menjadi negatif setengah. Kemudian A min 1 plus
min 1 min 4B. Yang ini dibuat positif menjadi setengah 1 min A. Kan? Ini kita bagi 4 menjadi 1/4 dikali positif 1 min A min B. Sehingga M1 setengah dikali 1 min A ditambah akar 1/4 1 min A kuadrat negatif B. Nah, yang ini bedanya di sini ya. Kalau udah diperoleh akar-akarnya, kita masukkan ke sini. Kita sekarang masuk ke contoh soal. Suatu persamaan Euler-Cauchy adalah x kuadrat Y2 aksen ditambah 1/2 XY aksen kurangi 0,5Y sama dengan 0. Dia punya persamaan karakteristik seperti ini. M kuadrat ditambah 0,5M ini 0,5 sama dengan 0. Sebentar. Ini 1,5, di sini 0,5. Kenapa beda ya? Salah. Dia punya akarnya adalah 0,5 dan negatif 1. Kita lihat. M-nya berarti yang satu seperti ini ya. Berarti ini yang benar ya. Nah, ini 0,0 kayaknya. X kuadrat Y double aksen ditambah 0,5 XY aksen dikurangi 0,5Y menjadi seperti ini. Dan akar-akarnya adalah seperti ini. M dikurangi 0,5, M ditambah 1. Maka rumusnya atau solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 akar X ditambah C2 per X. Kita lihat. Y1 adalah X pangkat M. M1 adalah 0,5. Kemudian Y2 adalah X pangkat negatif 1. Kita sederhanakan bentuknya. Pangkat 0,5 adalah akar X. Pangkat negatif 1 adalah 1 per X. Sehingga Y-nya C1 kali akar X ditambah C2 dikali 1 per X atau C2 per X. Udah ya? Kemudian kasus yang kedua, akarnya sama atau akar kembar. Solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 ditambah C2 dan X dikali X pangkat M. Jadi kalau teman-teman udah dapat akarnya berapa, tinggal dimasukkan aja ke persamaan ini. Tapi sekarang saya mau minta teman-teman menurunkan. Kenapa solusi umumnya bentuknya seperti ini? Tiba-tiba ada ln X. Ini ada kan? Tapi tidak dijelaskan secara detail. Jadi tugas kalian, tugas teman-teman untuk berikutnya adalah ini ya. Tugasnya adalah turunkan persamaan atau solusi umum dari kasus yang kedua. Apa dia punya solusi umum seperti ini?
Nah, kita masuk ke contoh soal. Persamaannya adalah X kuadrat, Y double aksen, dikurangi 5X Y aksen, ditambah 9 Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat, dikurangi 6M ditambah 9. Nah, ini lagi-lagi salah ya. Akar-akarnya adalah 3. Berarti ini bukan 5. Ini 6. M dikurangi 3 dikali M dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga M-nya adalah 3. Solusi bebas linearnya adalah X pangkat M atau X pangkat. Dan kita masukkan ke sini. Ya sama dengan C1 tambah C2 dikali ln X dikali X pangkat 3. Nah, untuk kasus yang ketiga, ini ternyata dia jarang digunakan pada di kehidupan nyata atau di lapangan tuh jarang ditemui, sehingga yang akan saya bahas hanya kasus 1 dan kasus 2. Jadi nanti di ujian juga tidak akan ada kasus yang ketiga untuk yang persamaan Euler-Cauchy. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu nggak dari materi yang awal tadi? Tugasnya hanya ini ya untuk pertemuan sekarang. Kalau nggak ada, untuk pertemuan berikutnya kita bahas 2.7 untuk persamaan homogen. Boleh. Untuk 2.4 yang pemodelan osilasi tetap dipelajari ya. Jadi kita sudah membahas 21, 22, 24, 25, nanti nextnya adalah 2.7. Mohon maaf nggak bisa lama-lama ya, karena kondisi saya sedang kurang baik. Alvina, ada pertanyaan? Nggak ada. Laila, Damar, mudah-mudahan bisa dipahami ya yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi saya nggak banyak ke contoh soal, tapi saya menjelaskan dari mana rumus-rumus itu diperoleh. Oke? Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu saya di kelas juga pasti saya banyak menurunkan rumus dibanding membahas contoh-contoh soal. Matematika itu mengajarkan kita untuk berpikir lebih kritis sebetulnya. Jadi teman-teman itu masuk ke perguruan tinggi bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi bagaimana caranya mengubah karakter melalui ya ini mengikuti mata kuliah, mengikuti kegiatan-kegiatan di luar mata kuliah juga. Pembentukan karakter. Salah satunya seperti ini, tanpa disadari, tanpa terasa, teman-teman diajak untuk berpikir lebih kompleks, merunut. Jadi nanti kalau ketemu dengan kasus-kasus, kita runut dulu ini diperoleh dari mana. Ini membuat kita itu lebih bijak dalam menghadapi kondisi-kondisi tertentu. Buat apa sih kita pelajari matematika kayak gini? Kan banyak ya. Mungkin teman-teman pernah dengar. Di lapangan juga nggak akan dipakai kok. Kita sekarang udah punya aplikasi-aplikasi tertentu, memang betul. Ya.
banyak aplikasi-aplikasi matematika seperti ini. Tapi hal-hal ini itu akan berguna nanti untuk teman-teman. Teman-teman jangan jadi generasi yang instan. Nah, tugas kami sebagai dosen di sini tuh bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga membangun karakter teman-teman, mengubah sikap teman-teman. Ya, di dalam suatu mata kuliah itu, ketika kita membuat yang namanya rencana pembelajaran semester atau RPS, di situ kita harus menurunkan adanya capaian-capaian mata kuliah. Ada yang namanya sikap, pengetahuan, ya, keterampilan umum, keterampilan khusus. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Tapi tidak, mungkin teman-teman tidak akan sadar ya. Ini hanya tambahan dari saya. Kenapa sih Bu Yuma tuh senang banget nurunin bersamaan? Gitu. Kenapa sih saya harus berpikir seperti ini tuh akhirnya ujung-ujungnya saya cuma pakai rumus-rumus yang sederhana. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan ya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman mengerti dan bisa bermanfaat. Ya. Sebelum saya tutup, biasa kita dokumentasikan dulu. Oke, slide yang pertama ya. Oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.